Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini saya Diva Uniswah dan rekan saya Asma Isyastina Balkis akan melakukan wawancara dengan salah satu ketua umum organisasi daerah di Salatiga yaitu IMT, Ikatan Mahasiswa Tegal. Mari kita simak wawancara berikut ini. Nah, pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum Organisasi Daerah IMT, yaitu dengan Mas Ramadan. Ya, dengan saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan kami terima kasih telah diberi kesempatan untuk mewawancarai Mas Ramadan. Nah, kemudian seperti kata pepatah ya, yang tak kenal maka tak aruh. Jadi pertama-tama silahkan bagi Mas Ramadan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalannya apa aja nih, Mbak? Kenalannya bisa nama, keseharian, kesibukan, boleh terserah. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Hidayat. Saya dari Ketua Umum Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Tegal yang ada di Salatiga. Untuk keseharian saya sendiri, saya berbiasa sehari-hari di kampus, karena di kampus juga sedang ada salah satu acara, dan saya juga menjadi panitia di situ. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas. Kan sudah kita sudah tahu bahwa Mas Ramadan itu menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tegal. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sih organisasi Ikatan Mahasiswa Tegal itu sendiri? Nah, ini ya, pada konsep dasar kan organisasi daerah kan sama ya, kayak organisasi daerah pada umumnya. Akan tapi yang membedakan kan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, untuk di sini, untuk IMT sendiri kan di Tegal sendiri ada 2 daerah yang ada Kota Madia dan Kabupaten. Dan di sini kita juga melingkupi antara mahasiswa yang ada di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal yang kuliah di Salatiga, seperti itu. Ini kan sebuah organisasi ya, pasti Mas Ramadan sendiri mempunyai anggota. Dan bagaimana Mas Ramadan itu membagi job desk untuk anggotanya gitu. Oh, baik. Di dalam sebuah organisasi, yang mana organisasi kan pasti ada yang namanya pengurusan. Nah, dalam organisasi kita sendiri juga terdiri pengurus, mulai dari BPH terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan masih di bawahnya, seperti itu. Contoh divisi-divisi kan ada divisi sosial agama, ya seperti namanya, sosial dan agama mengurusi untuk program-program kerja yang keterkaitannya dengan sosial dan keagamaan, seperti itu. baik. Kemudian selanjutnya bagaimana jaringan komunikasi di IMT sendiri? Apakah setiap anggota bebas berbicara dengan anggota lainnya? Maksudnya setiap anggota itu baik anggota maupun ketua memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Oh ya, terima kasih. Untuk hak komunikasi ya, hak komunikasi kan semua di pengurusan, namanya pengurus kan pasti harus berkomunikasi dengan satu yang lainnya untuk apa, kebaikan program. Maksudnya gini, untuk program yang akan dijalankan pasti kan ada komunikasi dari divisi satu ke divisi yang lainnya maupun divisi dengan ketua untuk membentuk garis instruksi dan garis koordinasi. Jadi semua pengurus bahkan anggota boleh memberikan kritik dan pendapat di dalam organisasi itu sendiri. Jadi konsepnya komunikasi terbuka gitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kemudian kan ini kan untuk makul teori komunikasi organisasi. Nah, dalam teori organisasi yang saya pelajari itu terdapat satu teori, yaitu teori proses fungsi, di mana setiap orang dalam organisasi itu memiliki keinginan untuk memanfaatkan organisasi tersebut. Nah, bagi Mas Ramadan sendiri, apa sih manfaat dari organisasi yang Mas dalami saat ini? Oh, baik. Untuk gini ya, berbicara gampangnya saja, untuk anggota lah, dalam organisasi tadi kayak Mbaknya bilang, organisasi juga memiliki fungsi, salah satunya untuk kebaikan anggota, di mana anggota tersebut memiliki bakat dan minat, dan di situ kami juga menampung dan memadai semua anggota di organisasi kami untuk apa ya bahasanya, untuk mewadahi mereka yang punya bakat minat untuk di bahasanya apa ya, disalurkan lah, seperti itu.
Karena bahasa kerennya apa ya? Selanjutnya Mas Ramadan kan di sini sebagai ketua umum ya. Mm-mm. Nah, seorang ketua pastinya tuh harus mengayomi anggotanya. Dan bagi Mas Ramadan tuh gimana caranya untuk merangkul anggotanya, terus bisa mengayomi anggotanya begitu. Oh, baik. Lah kayak mbaknya bilang kita di awal kan tak kenal maka tak. Nah, iya, makanya. Ya kita harus mengenal walaupun tidak semuanya, tapi kita paling tidak kan banyak di kumpul-kumpul, ngopi-ngopi itu kan juga sebagai sarana kaderisasi seperti itu. Yang dimaksud kaderisasi ini bukan semata-mata kita harus mengaktifkan dia di organisasi, tapi dia harus diayomi, dia harus diakui bahwa oh di sini saya mempunyai organisasi daerah, di sini juga saya mempunyai teman, di sini saya mempunyai sahabat, di sini saya mempunyai saudara seperti itu. Dan tadi kan berbicara tentang komunikasi yang terbuka gitu ya. Apakah dari Mas Ramadan sendiri itu sudah melakukan keterbukaan kepada anggotanya, dan sebaliknya apakah anggota juga selalu mengungkapkan apa yang dia inginkan, terus dia ingin organisasi seperti ini atau begini gitu. Untuk ketika kita berbicara keterbukaan di dalam organisasi, baik semua organisasi mungkin tidak bisa terbuka untuk 100% seperti itu. Tetapi kan di situ juga mempunyai garis koordinasi. Contoh saja, maba ya. Maba ingin menginginkan Mas, ayo adakan ini, Mas, ayo adakan ini. Itu tidak bisa langsung ke pengurus. Soalnya kan dia pasti kan dia canggung, malu dan lain-lain. Makanya biasanya di organisasi kita, contoh ada aspirasi ataupun saran dan kritik melewati cutting dia. Jadi yang dia kenal baru disampaikan ke ketua seperti itu. Dan dari ketua kan patokan untuk menjalankan program kan ya tadi pas kita menjalankan program per divisi seperti itu. Jadi untuk dibilang terbuka itu belum 100% terbukaan di dalam organisasi. Nah, kemudian menurut Mas sendiri itu ya, komunikasi dalam organisasi itu sepenting apa sih? Ya sangat penting. Bagaimana organisasi jalan kalau komunikasi itu tidak jalan, kan seperti itu. Jadi ketika orang mau baik ketua, pengurus dan lain-lain masih memendam rasa canggung kepada pengurus lain maupun anggota, ya tak jamin organisasi itu tidak akan jalan dengan semaksimal mungkin seperti itu. Banyak miskomunikasi. Mm-hmm. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, menurut Mas Ramadan, pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa sih? Kriteria pemimpin yang baik itu banyak ya. Contoh saja, pemimpin otoriter di mata orang yang tepat pasti itu akan baik. Dan pemimpin yang tidak otoriter pun di mata yang tepat pasti akan baik. Jadi sebaik apapun pemimpin pasti tidak akan 100% baik di mata orang yang tidak tepat seperti itu. Itu subjektif ya di mata rakyatnya. Baik, ini tadi wawancara kami dengan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tegal yaitu Mas Ramadan. Terima kasih Mas atas waktunya, maaf sama-sama, jika mengganggu. Dan semoga informasi yang diberikan oleh Mas Ramadan bisa bermanfaat bagi kita. Saya Diva Uniswah dan rekan saya Asma Isasina Balkis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.